Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini tanggal 6 hari Selasa bulan Agustus 2025, kita akan bermuzakarah atau membaca kitab Fadilah Sholat, pentingnya sholat, yaitu keuntungan dalam sholat. Sholat menggugurkan dosa seperti daun-daun berguguran di musim gugur. Untuk dosa-dosa besar perlu bertaubat secara khusus. Terus dalam membersihkan dosa, sholat bagikan sungai yang mengalir. Jadi bagikan sungai mengalir. Jadi orang yang mandi pasti bersih badannya. Begitu juga dengan sholat pasti akan bersih dosanya apabila kita istiqomah dalam sholat. Bergegas sholat dalam setiap musibah. Apabila kita mendapatkan musibah, kita bergegas dalam melakukan sholat sesuai yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW seperti para sahabat. Saat sholat terkena musibah dan kesusahan. Jadi apabila kita kena musibah dan kesusahan, maka kita segera melaksanakan sholat. Sholat menggugurkan dosa-dosa dari setiap anggota badan. Dosa mata, dosa telinga, dosa hidung, dosa tangan, dosa kaki yang melakukan dosa. Maka sholat bisa menggugurkan dosa-dosa dari setiap anggota badan. Ahli sholat masuk surga terlebih dahulu dari si syahid. Jadi apabila ada dua orang ini sama-sama mu'alaf, kakak beradik ini. Terus kakaknya nih ahli jihad sehingga dia mati menjadi syuhada, mati syahid. Terus setelah itu adiknya ini meninggalnya 2 tahun setelah kakaknya meninggal, tapi dia meninggalnya biasa, nggak dalam syahid peperangan. Ada seorang sahabat mimpi, ternyata di pintu surga yang dimasukkan surga terlebih dahulu adalah adiknya yang mati biasa, yang 2 tahun sesudah kakaknya mati syahid. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah yang mati syahid pahalanya tinggi?" Katanya sahabatnya, "Iya, tapi apakah si adiknya itu dalam jangka waktu 2 tahun dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengerjakan sunnah-sunnah dan melakukan hal-hal kebaikan?" Iya. Berarti pahala-pahala sholat yang dilakukan selama 2 tahun itu menyalip, yaitu pahala yang mati syahid 2 tahun sebelumnya. Jadi pahala sholat luar biasa. Maka ganjarannya si ahli sholat masuk surga terlebih dahulu dari si syahid. Jadi masih kalah dengan yang ahli sholat. Malaikat menyeru, "Padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat." Jadi api itu bisa dipadamkan dengan sholat, yaitu api neraka. Terus jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Jadi Allah memberi jaminan kepada orang yang menjaga sholat. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu sholat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku," katanya Allah. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. 2 rakaat sholat sunnah lebih baik daripada berapapun harta dunia. Jadi 2 rakaat sholat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Apa dunia beserta isinya? Ada gunung emas, gunung berlian, ada alpat, ada apartemen-apartemen. Itu tidak ada apa-apanya dengan 2 sholat sebelum sholat subuh. Makanya sholat itu luar biasa. Apabila ditampakkan, maka orang-orang akan berlomba-lomba meskipun dia merangkak. Makanya tidak ditampakkan nanti di akhirat. Kalau orang yang yakin kepada akhirat, itulah orang yang memandang akhirat dengan penuh kecintaannya. Wasiat terakhir baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah berkata, sabda terakhir baginda Rasulullah, beliau sudah berat berbicara adalah, "Jagalah sholat dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala." Takutlah kepada Allah Subhanahu dalam menjaga hak-hak hamba sahaya. Jadi
Terus keutamaan sholat Isra. Nah, sholat Isra itu luar biasa. Jadi Syekh Syagik Balkhi rahmatullah alaih, seorang ahli tasawuf yang maksud berkata, kami mencari 5 hal dan mendapatkannya pada 5 tempat. Yang pertama, keberkahan rezeki diperoleh melalui sholat duha. Cahaya kubur diperoleh melalui tahajud. Mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nakir diperoleh melalui sedekah. Melalui tilawah Al-Quran. Yang keempat, mudah melewati sirat diperoleh melalui puasa dan sedekah. Dan yang kelima, mendapat naungan arsy ilahi pada hari hisab melalui berkhalwat, bersunyi-sunyi dalam ibadah dan zikir. Dari kitab Nuzatul Majalis. Alhamdulillah, demikian keutamaan dan pentingnya sholat. Semoga apa yang telah dibacakan ini menjadikan kita bersemangat untuk melakukan sholat dan takut untuk meninggalkannya. Kita akan membahas lagi, yaitu hadis-hadis tentang ancaman dan celaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Tadi pentingnya dan keuntungan menjaga sholat. Nah, besok kita membaca tentang hadis-hadis tentang ancaman dan celaan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat apa aja. Kita lanjut di pertemuan yang mendatang. Kita tutup dengan doa kifar majlis. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.